Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan membagikan video tentang penjelasan terkait metabolisme. Untuk penjelasan metabolisme ini kita mulai dari definisi. Jadi metabolisme itu adalah suatu reaksi enzimatis yang ada di dalam sel yang hidup. Jadi reaksi-reaksi enzimatis, reaksi-reaksi kimia yang ada dalam sel hidup ini disebut dengan metabolisme. Nah, dalam prosesnya reaksi-reaksi tersebut diatur dengan sangat cermat dan merupakan aktivitas sel yang sangat mutlak diperlukan dan melibatkan banyak sistem multi-enzim. Dan metabolisme ini erat kaitannya dengan pemenuhan energi bagi makhluk hidup. Selanjutnya fungsinya untuk metabolisme, jadi yang pertama untuk mendapatkan tenaga kimia atau energi kimia. Mendapatkan tenaga kimia atau energi kimia dari nutrisi atau dari sinar matahari yang diserap. Mengubah molekul nutrien. Nah, jadi dalam reaksi metabolisme nanti dia mengubah molekul menjadi senyawa dasar atau prekursor untuk pembentukan makromolekul. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah untuk menyusun senyawa-senyawa dasar, menyusun atau membongkar. Nah, ini ditambahkan menyusun atau membongkar senyawa-senyawa seperti protein, asam nukleat, lipid, dan juga polisakarida. Nah, untuk reaksi metabolisme sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu ada reaksi anabolisme dan katabolisme. Ada dua, kuncinya ada dua, yaitu yang pertama ada pembentukan atau pembongkaran dan yang kedua adalah energi. Untuk anabolisme ini disebut juga dengan reaksi pembentukan. Jadi ada molekul-molekul kecil dibentuk dengan bantuan energi. Nah, dengan bantuan energi dan molekul-molekul kecil ini dibentuk sampai akhirnya menjadi sebuah molekul yang besar. Dalam hal ini nanti energi akan tersimpan di dalam molekul yang besar ini. Selanjutnya untuk katabolisme ada reaksi pembongkaran. Siapa yang dibongkar? Nah, yang dibongkar adalah molekul-molekul yang besar ini. Tujuannya apa? Nah, dalam katabolisme nanti tujuannya untuk memecah molekul-molekul dan melepaskan energi untuk digunakan. Nah, ini. Kalau di sini tadi energi disimpan dalam bentuk molekul yang besar. Nah, dalam katabolisme molekul besar yang mengandung energi nanti dipecah dan energinya dilepaskan untuk digunakan. Nah, terkait reaksi metabolisme, anabolisme, dan katabolisme, contohnya untuk reaksi anabolisme, pembentukan itu adalah fotosintesis. Sedangkan untuk reaksi katabolisme, contohnya adalah respirasi. Nah, transformasi energi. Nah, di sini ada transformasi energi. Kita mengenal ada hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Lantas bagaimana manusia bisa mendapatkan energi untuk beraktivitas? Tentunya manusia akan memperoleh energi dari sumber energi yang lain. Nah, sumber energi yang lain yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh manusia adalah energi cahaya dari matahari. Bagaimana bisa sampai ke manusia? Nah, jadi ada proses fotosintesis dulu. Jadi energi melalui proses fotosintesis atau anabolisme dengan bahan baku CO2 dan H2O dibentuk menjadi C6H12O6. Nah, ini gula ini. Selanjutnya, jika manusia ingin memanfaatkan energi yang tersimpan dalam makanan ini atau dalam gula ini, maka harus melakukan reaksi respirasi. Ketika melakukan reaksi respirasi, maka makanan ini akan dibongkar. Katabolisme dia akan dibongkar sehingga menjadi molekul yang
lebih kecil CO2 dan H2O. Nah, di sini ada mekanisme atau ada reaksi pelepasan energi. Nah, energinya adalah bentuk ATP dan ATP ini bisa digunakan oleh makhluk hidup. Nah, ini terkait energi. Dan untuk organelnya, organel yang terlibat dalam transformasi energi ini ada dua, yaitu kloroplas yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, jadi yang mampu mengubah energi matahari menjadi makanan adalah tumbuhan. Sedangkan untuk respirasi, untuk memecah makanan ini, untuk melepaskan energi adalah mitokondria. Untuk mitokondria, baik sel hewan maupun sel tumbuhan mempunyai. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya pada gambar ini kita lihat ada pohon. Nah, ini melakukan fotosintesis. Kemudian dari hasil fotosintesis tadi dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, energinya digunakan untuk beraktivitas. Nah, ini. Jadi untuk mengambil energi dari sinar matahari, sekali lagi disampaikan melalui proses fotosintesis, dan untuk memanfaatkan energi tersebut, makhluk hidup akan melakukan respirasi sel. Respirasi sel di sini tidak hanya pada makhluk hidup di sini, tumbuhan pun juga melakukan respirasi sel, sehingga tumbuhan bisa memanfaatkan energi dari sinar matahari. Namun tidak bisa langsung tetap dalam bentuk glukosa karena tumbuhan harus juga melakukan proses respirasi. Sedangkan reaksinya kita lihat di sini. Jadi ada dua panah. Untuk panah warna hijau, fotosintesis arahnya ke kanan, sedangkan untuk panah warna biru ini adalah respirasi seluler. Jadi reaksinya ini bolak-balik. Ketika kita bicara fotosintesis, maka CO2 dan H2O sebagai bahan baku. Hasilnya adalah C6H12O6 dan O2 dengan bantuan energi cahaya dari matahari. Ketika kita bicara respirasi, maka bahan bakunya adalah C6H12O6 dan O2 menghasilkan CO2 plus H2O dan energi kimia yang dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini nanti atau energi itu digunakan untuk beraktivitas dan sebagian akan lepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Selanjutnya kita lihat skema di sini ya. Jadi metabolisme itu ada dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme reaksi pembentukan dalam membentuk makanan. Nah, jadi yang dibentuk siapa? Makanan. Nah, dalam pembentukan makanan dia akan memerlukan energi. Sedangkan katabolisme itu melepaskan energi. Dalam proses pembongkaran makanan, reaksi ini akan melepaskan energi. Contohnya nanti ada respirasi. Kalau pada anabolisme nanti ada fotosintesis dan kemosintesis. Sementara respirasi sendiri prosesnya adalah glikolisis, daur Krebs, siklus Krebs, dan ada transfer elektron. Antara glikolisis dan daur Krebs di sini nanti ada reaksi antara. Nah, untuk respirasi sendiri dibagi dua, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait semua mekanisme yang ada pada metabolisme. Nah, untuk kegiatan yang pertama, silahkan kalian melengkapi tabel berikut. Jadi di sini ada beberapa faktor pembeda dari fotosintesis dan respirasi. Cobalah mengisi apa yang ada pada fotosintesis maupun pada respirasi terkait dengan oksigennya seperti apa, karbon dioksidanya seperti apa, energinya bagaimana. Contoh, saya beri contoh satu, misalnya oksigen. Dalam proses fotosintesis, oksigen akan dihasilkan. Sementara dalam proses respirasi, oksigen akan digunakan. Nah, jadi